Latuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Ayyul madinataini tuftahu awalan, al-Qustantiniyah aw Rumiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan, yakni Qustantiniyah. Dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu, Konstantinopel ataukah Roma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang dalam pembebasan Konstantinopel ini terjadi setelah 8 abad berlalu dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Berbagai upaya para khalifah dan pimpinan Islam dilakukan untuk merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hingga pada masa Daulah Utsmaniyah, Sultan Murad II 1421 sampai 1451 meneruskan perjuangan untuk menaklukkan Konstantinopel. Memang beberapa usaha bisa dikatakan berhasil, namun di saat yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Kaisar Bizantium pada saat itu menabur fitnah dan mencerai-beraikan barisan tentara Islam. Sultan Murad II juga tidak berhasil dalam menaklukkan Konstantinopel, hingga keberhasilan itu terwujud di masa putranya Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Al-Fatih atau Sang Penakluk merupakan gelar yang diberikan kepadanya karena dialah yang berhasil menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad lamanya. Semasa kecil, sebagai seorang putra mahkota, ia diberikan perhatian yang besar oleh ayahnya dalam pendidikan dan jiwa kepemimpinan. Sultan Murad II memberikan kuasa kepada guru yang mengajar Mehmed kecil untuk memukul anaknya jika membantah perintah gurunya. Sejak saat itu, Mehmed kecil menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Beliau juga mempelajari hadis, ilmu fiqih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Mehmed juga menguasai 6 bahasa: Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Di usianya yang masih muda, sang ayah mengamanahi Mehmed untuk memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal ini dilakukan sang ayah agar Mehmed cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Pada tahun 1444, Sultan Murad menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Mehmed, di mana pada saat itu Sultan Mehmed berusia 12 tahun. Di awal kekuasaannya, Utsmani diserang oleh pasukan Hungaria. Lalu Mehmed meminta sang ayah untuk kembali naik tahta. Tapi Murad menolak. Lalu Mehmed dengan kecerdasannya, dia kirim surat untuk ayahnya. Jika ayah seorang sultan, maka pimpinlah pasukan menyerang musuh. Tapi jika aku sultannya, aku perintahkan ayah untuk memimpin pasukan melawan musuh. Murad saat itu yang menjadi rakyat anaknya, maka dia harus ikut perintah sultan. Akhirnya dia pun berangkat untuk memimpin pasukan melawan Hungaria. Dan pada pertempuran di Varna, pasukan Hungaria dan sekutunya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Murad. Dan Murad kembali berkuasa hingga pada tahun 1451 atau hingga dia wafat. Lalu kemudian dia digantikan kembali oleh putranya Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, yang pada waktu itu Sultan Mehmed berusia 19 tahun. 19 tahun udah jadi raja, bro. Kita udah berapa tahun boro-boro jadi raja. Sultan Mehmed selalu mencermati usaha ayahnya sejak kecil dan mengkaji strategi yang dibuat para pemimpin sebelumnya sepanjang sejarah Islam dalam upaya menaklukkan Konstantinopel. Hingga ketika ia naik tahta pada tahun 1451, maka program besar pertama yang langsung ia pusatkan adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang beliau lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah
melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pembaharuan perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Pada tahun 1453, pengepungan Konstantinopel pun akhirnya dimulai dengan berbekal 250.000 pasukan. Ada yang mengatakan 80.000 pasukan. Bahkan ada lagi pendapat yang mengatakan 1 juta pasukan terlatih secara intensif, berbekal persenjataan dan meriam-meriam yang canggih pada masa itu. Dan mereka selalu diingatkan akan pesan Rasulullah SAW tentang pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Trompet berbunyi, genderang perang pun dimulai. Pasukan Utsmani bergerak maju dengan gema takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meriam-meriam besar menembaki tembok kota dari berbagai penjuru. Kerusakan terjadi di mana-mana. Korban pun berjatuhan, baik dari pasukan Konstantin maupun pasukan Utsmaniyah. Hari berganti minggu, benteng Bizantium tak kunjung jebol. Saat ada celah, maka pasukan Konstantin langsung menutupnya kembali. Bukan hanya di atas tanah, di bawah tanah pun terowongan digali dengan benteng, namun juga gagal. Dari arah barat harus membobol benteng 2 lapis. Di selatan Laut Marmara, pasukan Laut Utsmaniyah harus berhadapan dengan pelaut Genoa, pimpinan Giustiniani. Dan dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang dipagari dengan rantai besi yang membentang untuk menghadang kapal perang tentara Islam. Hingga akhirnya, sebuah ide yang terdengar konyol dilakukan dengan memindahkan kapal-kapal darat untuk menghindari rantai besar itu. Hanya dalam semalam, 70-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn melalui jalur darat, menyusuri hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar, lalu menebangi pohon-pohonnya. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Ini ide tergila di masa itu. Namun taktik ini diakui sebagai taktik brilian dan terbaik di dunia oleh para sejarawan barat sendiri. Tepat pukul 1 pagi, hari Selasa, tanggal 29 Mei 1453. Setelah sehari istirahat perang, pasukan Utsmaniyah di bawah komando Sultan Mehmed kembali melancarkan serangan besar-besaran. Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Mehmed dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. Ini adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Peperangan dahsyat itu pun terjadi. Benteng yang merupakan simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh pasukan Islam yang tidak takut akan kematian. Setelah bertempur sekitar 50 hari, akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Sejak saat itu, Sultan Mehmed II dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sang Penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih langsung menuju ke gereja Hagia Sophia. Sesampainya di depan gereja Hagia Sophia, beliau turun dari kudanya, lalu kemudian sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil merealisasikan dan membuktikan sabda Rasulullah SAW selama 8 abad berlalu. Kemudian ia masuk ke Hagia Sophia. Sesampainya di dalam Hagia Sophia, ditemukan banyak anak-anak, orang tua, dan juga kaum wanita. Mereka ketakutan karena takut dibantai oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan akan memberikan perlindungan kepada semua penduduk. Toleransi tetap ditegakkan. Siapapun dan apapun agama yang dianutnya, mereka boleh tinggal dan mencari nafkah di kota itu. Konstantinopel lalu diubah namanya menjadi Islambul, artinya Islam keseluruhan. Hagia Sophia pun akhirnya diubah menjadi masjid, dan gereja-gereja lain juga tetap berfungsi bagi penganutnya. Kini Islambul sudah diganti namanya menjadi Istanbul oleh Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki. Islam menjadi sedikit mundur karena perubahan Turki dari kesultanan menjadi negara sekuler. Masjid Hagia Sophia ditutup untuk umum pada tahun 1931.
dan dibuka kembali pada tahun 1934 menjadi museum dan kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul. Berbagai upaya dan cerita panjang sejarah perjalanan Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih pernah berpesan, siapapun yang membatalkan keputusannya atau siapapun yang merubah keputusannya, mudah-mudahan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. 1934, Mustafa Kemal Atatürk merubah fungsi Hagia Sophia menjadi museum. Lalu pada Juli 2020, Presiden Recep Tayyip Erdogan menjawab pesan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid tempat beribadah umat Islam. Keputusan ini disambut bahagia oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Pada tanggal 24 Juli 2020, besok, Masjid Hagia Sophia akan digunakan untuk sholat Jumat yang pertama kalinya setelah 86 tahun. Beragam respon dunia tentang keputusan ini. Sejak tahun 1453, saat Hagia Sophia diubah menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai simbol kemenangan umat Islam. Dan hingga saat ini, Hagia Sophia akan tetap menjadi simbol kemenangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.